Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai. Nah, jadi soalnya itu nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tulis nama lapisan sesuai dengan nomor yang ditunjuk. Nah, ini ya, nomor 1 ini yang pertama itu adalah kerak bumi. Atau di sini aja ya kita kasih nomor ya. Kerak bumi itu nomor 1. Di kerak bumi nomor 1, mantel itu nomor 4. Oke. Inti luar itu nomor 2. Inti dalam itu nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Bagaimana, ini yang A ya. Kita lanjut yang B. Bagaimanakah perubahan suhu dari lapisan luar ke dalam? Apakah terdapat hubungan perubahan suhu dengan sifat fisis-fisis tiap lapisan? Nah, yang B ya. Ya, jadi suhu bumi meningkat secara bertahap pada lapisan terluar atau kerak menuju inti bumi yang sebanding lurus dengan peningkatan suhu perubahan sifat fisisnya dari padat menjadi lebih cair ke bahkan gas. Semakin ke dalam bumi, suhu meningkat drastis, menyebabkan material lapisan mantel mengalir dan pergerakan lempeng tektonik, gitu ya. Jadi adik-adik bisa baca di sini. Jadi semakin ke dalam itu semakin suhunya semakin tinggi. Nomor 2, pada lapisan bumi terdapat kerak bumi dan litosfer. Apa persamaan dan perbedaan keduanya? Nah, persamaannya yang pertama adalah keduanya merupakan bagian dari lapisan terluar bumi yang bersifat padat atau kaku. Kemudian keduanya tersusun atas batuan. Nah, perbedaannya itu adalah kerak bumi, lapisan paling luar bumi berdasarkan komposisi kimia yang terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kemudian nanti di sini adik-adik bisa baca ya perbedaannya dan dipahami gitu. Kita lanjut nomor 3, perhatikan gambar berikut. Yang A, bagaimana lempeng-lempeng pada gambar itu dapat terbentuk? Nah, yang A itu karena lempeng tektonik berbentuk sebagai bagian dari pendingin awal bumi, di mana kerak benua dan samudra serta lapisan batuan di atas mantel bumi yang plastis membentuk lapisan luar yang kaku yang disebut litosfer. Litosfer ini terpecah menjadi kepingan-kepingan besar yang disebut dengan lempeng tektonik yang seolah-olah mengapung di atas atmosfer yang panas dan cair. Gitu ya, kira-kira jawabannya. Kita lanjut yang B. Mengapa lempeng-lempeng tersebut dapat bergerak? Nah, ini karena adanya arus konveksi ya di dalam mantel bumi. Nanti silakan baca ya. Nomor 4. Pada lempeng bumi, terdapat sesar yang berpotensi menimbulkan gempa bumi. Jelaskan pengertian sesar. Nah, sesar itu adalah patahan bumi ya, di mana patahan bumi itu adalah retakan pada kerak bumi, tempat terjadinya pergeseran massa batuan akibat aktivitas tektonik. Sesar terbentuk karena tekanan tektonik yang membuat dua balok batuan bergerak relatif satu sama lain. Yang B, mengapa sesar berpotensi menimbulkan gempa bumi? Nah, ini karena pergerakan tiba-tiba pada sesar aktif. Jadi bisa dibaca ya. Saat berpotensi menimbulkan gempa bumi karena pergerakan lempeng di sepanjang sesar biasanya berlangsung lambat. Tetapi terkadang pergerakan tersebut terhenti akibat gesekan. Akibat tekanan penumpukan dan gesekan tidak dapat menahannya lagi, batuan akan bergerak secara tiba-tiba melepaskan energi yang tersimpan sebagai gelombang seismik atau gelombang gempa bumi. Sesar yang aktif dan berpotensi menimbulkan gempa bumi disebut dengan sesar aktif. Itu ya. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, di sini ada gambar tentang Indonesia Tsunami Early Warning System. Nah, peringatan tsunami ya. Yang pertanyaan yang A, apakah yang dimaksud dengan peringatan dini? Nah, ini ya. Peringatan dini itu adalah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana seperti tsunami agar dapat melakukan tindakan penyelamatan sebelum bencana benar-benar terjadi. Yang B, kemudian yang B ya, jelaskan hubungan kejadian sebelum peringatan tersebut diinstruksikan. Nah, yang B itu jawabannya adalah sebelum peringatan dini dikeluarkan, terlebih dahulu terjadi gempa bumi di bawah laut dengan kekuatan tertentu. Dalam gambar itu kan 7,4 magnitudo. Setelah gempa tersebut terdeteksi oleh BMKG,
dilakukan analisis cepat untuk menentukan apakah gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Jika berpotensi, barulah peringatan dini tersebut dikeluarkan. Yang C, apakah yang harus dilakukan? Ya, apakah yang harus kamu lakukan seandainya berada di pantai pada wilayah terdampak? Nah, jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah segera menjauh dari pantai. Jangan menunggu air surut, ya. Kemudian ikuti arahan petugas dan jangan kembali ke pantai. Atau lebih tepatnya kita menyelamatkan diri ke gedung yang lebih tinggi.